Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumiati, tingkat 2 semester 3. Di sini saya akan presentasikan soal UAS teknologi sediaan liquid dan semi solid. Yang pertama itu sirup eliksir. Sirup eliksir adalah larutan hidroalkohol yang jernih dan manis, dimaksudkan untuk penggunaan vital dan biasanya diberi rasa untuk menambah kelezatan. Eliksir bukan obat yang digunakan sebagai pembawa, tetapi eliksir obat untuk efek terapi dari senyawa obat yang dikandungnya. Kemudian sirup obat. Sirup obat didefinisikan sebagai sirup yang mengandung satu atau lebih bahan obat berupa obat tunggal atau dikombinasi dengan obat lain yang berupa preparat yang sudah distandarisasi. Kemudian ada juga yang disebut dengan sirup non-obat. Sirup non-obat adalah sirup yang tidak mengandung obat, melainkan hanya mengandung gula, berasa, pengawet, dan pewarna. Kemudian sirup kering. Sirup kering adalah merupakan campuran serbuk yang dimaksudkan untuk disuspensikan dalam air atau pembawa lainnya sebelum pemberian. Kemudian contoh dari sirup eliksir itu contohnya bisolfon, itu bromheksin HCl, kemudian borax fludan batu dan paracetamol. Kemudian sediaan non obat itu contohnya chlorpheniramine meleatis sirupus. Kemudian sediaan sirup kering itu contohnya amoxicillin. Kemudian sirup obat contohnya itu sanmol, kandungan zat aktifnya dari paracetamol. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah keuntungan sediaan sirup non obat. Jadi keuntungannya yang pertama itu memiliki rasa yang manis, tidak mengandung alkohol, menutupi rasa dan bau yang tidak enak. Kemudian adapun kerugiannya itu hanya tidak dipergunakan untuk tujuan medis. Kemudian keuntungan sirup obat. Yang pertama itu merupakan campuran yang homogen, obat lebih mudah diabsorpsi, mempunyai rasa yang manis, cocok untuk anak-anak, membantu pasien yang mengalami kesulitan menelan tablet. Kemudian kerugian dari sirup obat itu adalah obat tidak stabil dalam larutan, volume bentuk larutan lebih besar, ada yang sukar ditutupi rasa dan baunya dalam sirup. Kemudian keuntungan sirup kering itu dapat disimpan lebih lama dari sediaan sirup lainnya. Kemudian kerugiannya itu harus dilarutkan dengan sejumlah air tertentu sebelum digunakan. Kemudian di sini ada metode pembuatan sirup eliksir dan evaluasinya. Jadi cara pembuatannya yang pertama itu dalam cara pembuatan skala pilot pertama disiapkan timbangan digital, kemudian ditimbang paracetamol 7.200 mg. Kemudian diukur propylglycol 75 ml, 90% 45 ml. Kemudian paracetamol dan propylglycol sedikit demi sedikit dimasukkan ke dalam beker gelas, aduk sampai homogen. Kemudian setelah homogen, etanol 90% diaduk sampai larut. Kemudian ditimbang asam sitrat 6 gram, Na-benzoat 1 mg, diukur sirupus simplex 60 ml dan sorbitol 60 ml. Kemudian asam sitrat dan Na-benzoat digerus sampai homogen dalam mortir dan disisihkan ke dalam beker gelas, lalu dicampurkan sirupus simplex 60 ml dan sorbitol 60 ml. Aduk sampai homogen. Kemudian pada campuran paracetamol, propylglycol dan etanol 90% dicampurkan dengan campuran asam sitrat dan Na-benzoat. Sirup simplex sorbitol aduk ada homogen, ditambahkan 15 tetes berlian violet anggur dan 15 tetes esensi anggur dan homogen. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur 500 ml dan ditambahkan aqueous AD 150 ml. Tutup dan kocok sampai homogen, lalu diberi etiket dan label. Kemudian evaluasinya itu uji kemasan. Sediaan larutan yang sudah jadi dalam beker gelas, masukkan elektroda pH meter yang telah dikalibrasi dengan dapar standar. Kemudian diamati pH-nya, dicatat dan bandingkan dengan pH yang seharusnya. Kemudian ke uji kandungan mikroba. Uji ini dilakukan dengan menggunakan media platform agar PCA
dan aqueous sampel yang dicampurkan pada medium dan dibiarkan selama 24 jam. Kemudian diamati plate count agar alat menghitung mikroba. Kemudian uji efek mikrobiologi dan toksisitas. Uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan enzim maupun mikroorganisme lainnya dengan mereaksikan terhadap mediator yang dipilih, kemudian diamati di bawah mikroskop. Kemudian ada uji viskositas. Nah, pada uji viskositas ini digunakan fisikometer yang sudah bersih, pipet cairan ke dalam viskometer menggunakan pipet, lalu hisap cairan dengan menggunakan pisbal sampai melewati 2 batas. Disiapkan stopwatch, kendurkan cairan sampai batas pertama, lalu mulai perhitungan. Dicatat hasil dan dilakukan perhitungan dengan rumus. Diusahakan saat melakukan perhitungan kita menggenggam di lengan yang tidak berisi cairan. Anif 1953. Kemudian uji berat jenis. Berat jenis diuji dengan menggunakan piknometer. Piknometer diisi dengan air sampai penuh, lalu rendam dengan air es suhu kurang 200 derajat Celcius di bawah suhu percobaan, lalu piknometer ditutup. Pipa kapiler dibiarkan terbuka dan suhu naik sampai suhu percobaan, lalu piknometer ditutup. Biarkan suhu air dalam piknometer mencapai suhu kamar yang menempel, diusap lalu timbang dengan sesama. Kemudian lihat dalam tabel kerapatan air dan suhu percobaan untuk menghitung volume air. Kemudian di sini ada sirup kering. Volume sedimentasi. Evaluasinya yang pertama itu volume sedimentasi, rekonstruksi suspensi yang kering, ampicillin generik dengan nama dagang lalu dikocok homogen. Kemudian pindahkan ke dalam gelas ukur 100 ml. Lalu amati sedimentasi yang terjadi. Volume akhir tersebut diukur. Hitung volume sedimentasi dengan menggunakan rumus. Kemudian kemampuan redisponibilitas. Rekonstruksi suspensi kering ampicillin generik dengan nama dagang lalu dikocok homogen. Kemudian biarkan beberapa waktu rekonstruksi sampai terbentuk sedimentasi. Lalu pengocokan dengan cara dibolak-balik 900. Catat waktu yang dibutuhkan sampai suspensi terdispersi sempurna. Kemudian penentuan kadar air. Ditimbang serbuk sebanyak 5 gram. Masukkan serbuk ke dalam cawan penguap. Panaskan serbuk pada suhu 0-70 derajat Celcius selama 30 menit di oven sampai bobotnya konstan. Kemudian ditimbang lagi. Hitung kadar airnya dengan menggunakan rumus kadar air W1 kurang W2 kali W1 kali 100%. Kemudian penentuan bobot jenis. Dibersihkan piknometer dan keringkan. Timbang bobot piknometer kosong. Masukkan suspensi kering yang telah dikocok homogen dalam piknometer. Timbang piknometer bersih saat uji. Catat bobot dan hitung berat jenisnya. Kemudian penentuan viskositas. Siapkan semua sampel. Masukkan sampel dalam wadah. Kemudian letakkan di bawah spinel viskositas brokiviolet. Lalu lihat skala terhitung viskositasnya. Sini ada faktor-faktor yang mengaruhi mekanisme kelarutan. Yang pertama itu temperatur. Jadi peningkatan temperatur akan menyebabkan peningkatan kelarutan dalam kelarutan zat padat dan proses positif dari larutan. Kemudian yang kedua itu struktur molekul terlarut. Merupakan sifat dasar dari zat terlarut dan pelarut, menjadi sangat penting dalam menentukan kelarutan zat padat dalam cairan. Kemudian difat pelarut atau kosolven. Hal ini dapat diperoleh dengan menggunakan kosolven seperti etanol atau propylglycol yang bercampur dengan air dan bertindak sebagai pelarut terbaik untuk zat terlarut. Kemudian keempat, karakteristik kristal. Polimerasi dari solvasi konversi dapat mengurangi kelarutan dan polimorfisme stabil paling banyak memberikan pertumbuhan dan kristal dalam formulasi suspensi. Kemudian yang kelima itu ukuran partikel padat, perubahan dan energi bebas. Permukaan yang menyertai disolusi partikel dalam ukuran yang bervariasi menyebabkan kelarutan zat meningkat dengan penurunan ukuran partikel, dan mudah menguap lainnya memiliki tampilan yang jernih. Emulsi adalah suatu campuran yang tidak stabil secara termodinamika, yang terdiri dari dua macam cairan yang tidak saling bercampur.
Kemudian suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang tidak larut terdispersi dalam fase cair menurut farmakopedisi 4. Kemudian salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar menurut farmakopedisi 3. Kemudian krim. Krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi kental mengandung air tidak kurang dari 60%, dimaksudkan untuk pemakaian luar. Kemudian pasta. Pasta adalah sediaan salep yang di dalamnya ditambahkan zat padat yang tidak larut dalam konsentrasi yang tinggi. Kemudian gel didefinisikan sebagai suatu dispersi yang tersusun baik dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar dan saling diserapi cairannya, menurut Ansel. Keuntungan sediaan krim yang pertama itu mudah menyebar merata, kemudian kode itu praktis, cara kerja langsung pada jaringan tempat, tidak lengkap terutama tipe A/M atau air dalam minyak, kemudian aman digunakan pada orang dewasa dan anak-anak dan memberikan sensasi dingin terutama pada tipe air dalam minyak, kemudian lebih mudah dibersihkan dicuci dengan air. Kemudian kerugian dari sediaan krim yang pertama mudah kering, mudah rusak, khususnya tipe air dalam minyak karena perubahan suhu dan komposisinya. Kemudian yang kedua, susah dalam pembuatan karena harus dalam keadaan panas, mudah lengket untuk tipe air dalam minyak, pembuatannya harus secara aseptis. Kemudian keuntungan sediaan gel, pertama pendinginan pada kulit saat digunakan, kedua penampilan sediaan jernih dan elegan, kemudian yang ketiga mudah dicuci dengan air, keempat pelepasan obat yang baik, dan yang kelima kemampuan penyebaran pada kulit yang baik. Kemudian adapun kerugian sediaan gel, yang pertama itu kandungan surfaktan yang tinggi, harga yang lebih mahal. Kemudian gel dengan kandungan alkohol yang tinggi menyebabkan pedih pada mata, kemudian penampilan yang buruk pada kulit apabila terpapar cahaya matahari. Kemudian keuntungan sediaan pasta, yang pertama pasta dapat mengikat cairan dengan baik, pasta lebih melekat pada kulit, dan yang ketiga konsistensi lebih kenyal dan ugentum. Kemudian kerugian dari sediaan pasta, yang pertama itu dapat mengeringkan kulit, yang kedua merusak lapisan kulit bagian dermis, kemudian dapat menyebabkan iritasi kulit juga. Kemudian keuntungan dari sediaan salep yang itu mempunyai sifat yang mudah dicuci air dibandingkan salep berminyak. Kemudian kerugian dari sediaan salep itu, yang pertama sifatnya berminyak dapat meninggalkan noda pada pakaian, kemudian sulit dibersihkan dari permukaan kulit. Kemudian di sini keuntungan emulsi, sediaan emulsi yang pertama mudah dicuci, dapat mengontrol penampilan, viskositas, derajat kekerasan dari emulsi. Kemudian rasa minyak dapat ditutupi dengan menggunakan bahan pemanis dan penyedap. Kemudian kerugian sediaan emulsi, yang pertama emulsi merupakan campuran tidak stabil secara termodinamika. Jika perubahan ditentukan, tetesan akan bergabung menjadi satu dengan cepat, kemudian biasanya satu fase bertahan dalam bentuk tetesan. Kemudian di sini ada jenis-jenis emulgator dan jenis surfaktan. Yang pertama itu jenis-jenis surfaktan. Jenis-jenis emulgator yang pertama itu surfaktan. Jadi surfaktan adalah suatu zat yang membantu untuk mengemulsikan kedua zat minyak dan air agar dapat menyatu. Kemudian hidrokloid adalah emulgator yang bekerja dengan membentuk lapisan kaku dan bersifat viskoelastik pada permukaan air dan minyak. Kemudian jenis-jenis surfaktan. Yang pertama, surfaktan anoik adalah surfaktan yang memiliki kepala bermuatan negatif yang larutannya bersifat basa atau netral. Kemudian surfaktan kationik memiliki ion positif pada gugus hidrofiliknya, memiliki aktivitas permukaan yang baik dalam media dan cenderung mengendap dan dapat kehilangan aktivitasnya dalam media positif dan ion negatif pada bagian hidrofiliknya. Kemudian yang ketiga itu surfaktan nanionik, memiliki sifat fisikimia yang berbeda dibandingkan dengan surfaktan ionik karena bentuk strukturnya. Kemudian pengertian HLB. Jadi HLB itu adalah hydrophile lipopil balance, adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara kelompok hidrofil dan kelompok lipofil.
Dan di sini ada contoh rumus perhitungan dan perhitungan dari rumus HLB. Contohnya ini pada perhitungan formula emulsi minyak ikan kod. Kemudian di sini ada deflokulasi dan flokulasi. Nah, apa itu deflokulasi? Deflokulasi, dalam sistem deflokulasi, partikel terdeflokulasi mengendap perlahan dan akhirnya membentuk sedimen dan terjadi agresi. Dan selanjutnya cake yang keras dan sukar tersuspensi kembali. Kemudian ada yang dinamakan flokulasi. Nah, flokulasi ini adalah sistem terflokulasi partikel. Terflokulasi adalah terikat lemah, cepat mengendap, mudah tersuspensi kembali, dan tidak membentuk cake. Kemudian metode pembuatan suspensi dan evaluasinya. Yang pertama, metode pengendapan larutan organik, obat-obat. Itu ada 4 metode yang dapat digunakan. Pertama itu metode gom basah, gom kering, metode botol, dan metode bakar. Nah, apa itu metode gom basah? Caranya itu gom dibuat dengan sejumlah kecil, lalu sejumlah kecil minyak ditambahkan dengan pengadukan teratur. Setelah emulsi sangat kental ditambahkan lagi dengan pengadukan teratur sampai minyak tercampur. Setelah semua minyak ditambahkan, campuran dicukupkan volumenya dengan air. Kemudian yang kedua itu metode kering. Metode kering ini cocok untuk emulsi yang dibuat dari emulgator gom kering. Kemudian metode botol itu cara pembuatannya. Metode ini digunakan untuk emulsi yang mengandung minyak menguap dan minyak encer lainnya untuk mencegah zat tersebut terpercik. Kemudian yang keempat itu ada metode bakar. Metode ini digunakan dalam pembuatan emulsi. Metode ini digunakan untuk emulsi yang dibuat dari dua jenis emulgator. Ada yang larut air dan ada yang larut minyak. Kemudian evaluasi sediaan emulsi yang pertama itu uji organoleptis. Pengamatan sediaan emulsi dilakukan mengamati dari segi penampilan, warna, rasa, aroma, dan homogenitas dari sediaan uji. Kemudian uji tipe emulsi. Uji tipe emulsi dilakukan dengan menggunakan metil blue yang dapat memberikan warna biru pada tipe emulsi minyak dalam air. Kemudian uji viskositas. Mengukur viskositas sediaan dilakukan menggunakan viskometer berviolet. Kemudian uji pH. Pengukuran pH dilakukan menggunakan pH meter. Kriteria nilai pH emulsi pada pH oral itu 5,5 sampai 7,5. Kemudian uji ukuran globul. Diameter globul emulsi diukur menggunakan instrumen particle size analyzer. Kriteria globul sediaan emulsi berada pada rentang 0,1 sampai 100 mikrometer. Kemudian evaluasi stabilitas fisik meliputi perubahan warna, rasa, bau pada pH dan penyimpanan sediaan. Kemudian metode pembuatan gel. Yang pertama itu semua komponen gel dipanaskan terkecuali dengan air, kurang lebih sekitar 90 derajat Celcius. Kemudian air yang dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius, lalu CmCna dikembangkan dengan air panas. Kemudian air ditambahkan ke fase minyak, diaduk terus. Kemudian pengadukan kuat sebaiknya dihindari karena dapat menimbulkan gelembung. Kemudian evaluasi sediaan gel. Yang pertama itu Daylen-Cat adalah uji yang dilakukan untuk mengevaluasi secara visual dengan melihat apakah sediaan dapat melekat sempurna apa tidak pada objeknya ketika diaplikasikan pada kulit. Kemudian uji organoleptis merupakan pengujian kualitas bahan atau produk menggunakan panca indera manusia meliputi warna, kejernihan, transparansi, kekeruhan, dan bentuk sediaan. Kemudian yang ketiga itu uji homogenitas. Gel dilakukan secara visual. Homogenitas gel diamati pada kaca objek di bawah cahaya. Diamati apakah terdapat bagian-bagian yang tidak tercampur dengan baik. Gel yang stabil harus menunjukkan suspensi yang homogen, susunan yang homogen. Kemudian yang keempat itu uji pH. Nilai pH ideal sama dengan pH kulit atau tempat pemakaian. Hal ini bertujuan untuk menghindari iritasi. pH normal pada kulit manusia itu berkisar antara 4,5 sampai 6,5. Kemudian yang keenam itu uji daya sebar.
Jadi dilakukan untuk mengetahui kemampuan penyebaran sediaan gel yang dioleskan pada kulit. Kemudian uji yang terakhir itu uji viskositas. Jadi uji ini dilakukan karena semakin tinggi viskositas, waktu retensi pada tempat aksi akan naik, sedangkan daya sebar akan menurun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.